Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa di dalam menyikapi nas-nas yang umum, nabqa ala umumi, kita harus tetap menyikapinya berdasarkan keumuman lafaz tersebut. Jangan kita mengkhususkan sesuatu yang diumumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sampai ada takhsisnya, sampai ada pengkhususannya, ya. Dan apabila nas tersebut datang karena ada satu sebab, maka jangan kemudian kita mengkhususkan nas tersebut terhadap sebab yang ada, tidak kepada yang lainnya. Sebab kita kembali kepada kaidah annal ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab, bahwa yang menjadi inti permasalahan yang ditinjau terhadap suatu nas adalah keumuman dari satu lafaz, bukan karena kekhususan sebab terjadinya. Akan tetapi perlu diingat bahwa sebab terjadinya itu tentunya itulah yang dimaksudkan oleh nas dukhulan awwaliyan, ya. Itu lebih utama, yang dimaksudkan oleh nas adalah sebabnya. Nah, akan tetapi terkadang sebagian nas terjadi ta'arud secara zahir. Ada pertentangan antara sebagian ayat atau sebagian hadis dengan hadis yang lain. Maka dalam hal ini kita menyikapi nas-nas tersebut, kita persempit keadaannya. Kita lihat sebab mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu. Ya, lalu kemudian kita khususkan, terkhusus kepada yang mirip dan yang sama yang bisa dikiaskan pada sebab tersebut, maka dikiaskanlah permasalahan-permasalahan yang lain kepada apa yang sama dengannya. Seperti kejadian yang kemarin yang telah kita sebutkan, contohnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birr as-siyamu fi safar, bukanlah dari kebaikan berpuasa di waktu safar. Kalau kita menyikapi secara umum akan bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain. Nah, maka ternyata setelah kita melihat sabab, ya, sababul wurud, kalau hadis dikatakan sababul wurud, kalau ayat dikatakan sababun nuzul, sebab datangnya hadis tersebut ternyata berkenaan tentang seorang yang berpuasa dalam kondisi dia sebagai seorang musafir dan mendapatkan kesulitan, masyaqqah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melarang dia untuk berpuasa. Maka dengan ini taltaimul adillah, dalil yang satu dengan dalil yang lain bisa disesuaikan dan digabungkan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Ya. Al-khas, khusus. Disebutkannya bab al-khas ini setelah am karena lawan dari am adalah khas. Nah, dan biasanya untuk semakin memperjelas sesuatu, maka kita harus mengenal lawannya. Wa bididdiha tatabayyanul asya'u.
kata penyair, dengan mengetahui lawan-lawannya maka semakin jelas sesuatu itu. Ta'rifuhu, definisinya. Al-khasu lughatan, al-khas secara lughah, secara bahasa, biddul am, adalah lawan dari umum. Nah, secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah, yang dimaksud dengan khas, al-lafzu dallu, lafaz yang menunjukkan, ya, ala mahsurin, atas sesuatu yang dibatasi. Jadi selama ada pembatasannya, ketahuilah itu menunjukkan kekhususan. Selama ada batasnya. Dan selama tidak ada batasnya, menunjukkan keumuman. Nah, jadi kalau umum bila hasrin, tanpa batas, maka khusus bihasrin, dengan pembatasan. Ya, ungkapan yang beliau sebutkan di sini, ala mahsurin, lafaz yang menunjukkan sesuatu yang dibatasi. Bisyaksin, apakah dibatasinya itu terhadap seseorang, ya, seperti Zaid atau Amr atau Fulan wa Allan, au adadin, ataukah dibatasi dengan bilangan, dibatasinya dengan bilangan, ya, apakah bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ka asma'il a'lam, seperti nama-nama orang. Nah, itu bisyaksin, ya, nama orang Zaid, Amr, Muhammad, Ali. Wal isyarah, dan seperti isim isyarah, ya, nah, telah diisyaratkan pada sesuatu, seperti hada, zalika, tilka, haulai. Nah, itu sudah menunjukkan dengan diisyaratkan sesuatu, berarti sesuatu itu ma'ruf, diketahui, telah dibatasi. Wal adad, dan bilangan, jumlah, hitungan. Fa kharaja biqaulina ala mahsur, maka keluarlah, ya, dengan pernyataan kami ala mahsur, maka tidak termasuk dalam definisi ini al-am. Adalah am, karena kalau am, lafaz yang menunjukkan sesuatu tanpa batas. Nah, ini pengertian al-khas. Al-khas itu bentuk fa'il, masdarnya al-khusus, ya. Paham ya, kawan? Jadi ada yang namanya am, lawan daripada am itu adalah khas. Am ya bentuk fa'ilnya, masdarnya al-umum. Khas bentuk fa'ilnya, masdarnya al-khusus. Sama, maknanya sama. Ya. Tapi ada pula yang diistilahkan, ya, sesuatu yang umum lalu dikhususkan. Nah, ya,
kalau ini bukan khas namanya, tapi mengkhususkan yang umum, atau diistilahkan dengan takhsis. Ya, nah inilah yang akan beliau sebutkan. Wa takhsisu lughatan, ya, mengkhususkan. Takhsis itu secara bahasa artinya apa? Ziddu ta'mim, lawan dari mengumumkan, melakukan secara umum. Misalnya Anda mengatakan apa? Kullu tullabi najihun. Ini lafaznya apa ya kawan? Umum, ya kan? Kullu tullabi najihun illa Muhammadan wa Ahmad wa Ali. Nah, illa Muhammad wa Ahmad wa Ali ini apa? Bukan khusus. Namanya apa? Takhsis. Karena mengkhususkan yang umum. Gitu. Mengeluarkan sebahagian orang dari suatu keumuman. Ya. Inilah yang dinamakan takhsis. Nah, kalau cukup Anda misalnya mengatakan kullu tullabi najihun. Kullu tullabi najihun. Lafaznya apa? Umum. Orang yang melafazkannya itu dinamakan apa? Muammim. Dialah yang mengumumkan, menyebutkan secara umum tanpa ada pengecualian. Nah, ketika dikecualikan illa Muhammadan wa Ali wa Ahmad, maka dengan adab pengecualian, ya, setelah disebutkan umum, ini namanya apa? Takhsis. Yang mengkhususkannya dinamakan mukhassis. Yang mentaksis, yang mengkhususkan. Wastilahan, yang dimaksud istilah, yang dimaksud dengan taksis adalah ikhraju ba'dhi afradil 'am, mengeluarkan sebahagian dari individu-individu yang umum. Nah, contoh yang lain apa ikhwan dalam firman Allah, innal insana lafi khusrin. Al insan al istighraqiyah illa, berarti ada pengecualian, dikeluarkan itu. Dikeluarkan dari keumuman. Itu namanya takhsis. Nah, jadi istilah yang dimaksud dengan takhsis adalah mengeluarkan sebagian dari individu-individu yang umum. Wal mukhassis, ya. Al mukhassis bi kasri shad, shad yang dikasrah. Mukhassis, fa'ilut takhsis, yang melakukan pentaksisan itu. Ya. Kalau misalnya firman Allah, illa alladzina amanu wa amilus shalihat, mukhassisnya mana? Allah azza wa jalla walladzi yukhassis. Wa huwa syari', dalam hal ini yang mentaksis adalah syari', Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Apakah asy-syari' termasuk sifat Allah? La, ayuhan nas. Asy-syari' termasuk sifat Allah? La. Allah tidak mensyariatkan.
Allah yusyarri'. Allah mensyariatkan. Naam. Apakah nama Allah syari'? La yathbut. Apakah termasuk sifat Allah at-takhsis, sifatut takhsis, mengkhususkan? Kaif la tadri? درست الواسطية. المجيد. الله هو المخصص. هل من صفاته تخصيص؟ هات الدليل. Surah apa itu mengatakan alladzi yukhassis? Kita di dalam menetapkan nama dan sifat harus butuh dalil. Apa dalilnya bahwa Allah itu punya sifat takhsis? Mana dalilnya? Abdul Hadi. Ismail. Abdul Malik. Hal min sifatillah takhsis? La. Aywa, mukhassis. Allah huwa al-mukhassis. Idzan min sifatihi, الحليم ماذا ترون؟ أبو عبد الله. يا محمود. الله يزوجك. نعم. نقول ماذا؟ من باب الإخبار. نعم. Dalam hal mengkhabarkan, ikhbar. Iya. Allah yukhassis. Lakin min babis sifat la. Karena kaidah menyatakan babul akhbar awsa min bab as-sifat. Antum dalam hal mengkhabarkan itu lebih luas dari bab as-sifat, menetapkan sifat. Kalau menetapkan sifat ya butuh dalil bahwa Allah punya sifat ini, Allah tertawa, Allah marah, Allah ridha, semuanya dengan dalil. Nah, ya. Akan tetapi dalam hal mengkhabarkan, na'am, Allah yukhassis. Yadullu ala dzalika adillatun katsirah. Fahimtum? Seperti juga istilah ulama ussalaf. Allahu mustawin ala arsyihi. Ba'inun min khalqih. Istilah ba'in min khalqih. Tidak ada dalilnya dalam Al-Quran Sunnah. Ba'in, ya, sifat al-bainunah, sifat ba'in min khalqih, tidak ada. Tapi min babil ikhbar, dan babul ikhbar itu awsa' min bab sifat. Nah, wa yutlaqu ala dalil alladhi hasala bihi takhsis. Dan dimutlakkan pula pada dalil yang terjadi padanya takhsis. Jadi dikatakan misalnya illal ladzina amanu wa amilus shalihat, dikatakan ayat illal ladzina amanu ini mukhassis, yukhassisul umum. Itulah. Ya, diitlakkan kepada dalil itu sendiri. Wa illa pada hakikatnya al-mukhassis adalah syari', yaitu Allah.
subhanahu wa ta'ala. Nah, ilahuna ikhwan. Tafadhalu hafizakumullah.